Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salam ukhwah, salam seduluran. Yuk kita sama-sama ngaji bareng Gus Bah. Selamat menonton. Kata Suraqah, bukankah Nabi ngendikan kalau ini yang pakai saya? Jawabnya Umar, innama yaqulu Rasulullah lital bisaha walam yakul litamlikaha. Kata Nabi hanya ngendikan kamu disuruh pakai tapi tidak disuruh memiliki. Kayak apa Rasulullah kasefnya? Itu kata orang-orang yang pernah ke Turki. Saya belum pernah ke Turki, tapi saya hafal hadis sahih ini. Itu ditulis di masjid Turki itu, la taftahunnal Konstantiniyah. Kamu akan bisa mengalahkan pasukan Konstantinopel. Itu dikalahkan setelah 1000 sekian tahun dari wafatnya Nabi. Kayak apa kasefnya Nabi? Karena Nabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Coba kalau Nabi kayak pengamat, ngomong apa yang kira-kira terjadi? Wah, itu kan mesti keliru semua karena berdasar akal. Tapi kalau Nabi berdasar apa? Kasef. Kasef itu satu kenyataan yang dipertontonkan Allah Subhanahu wa taala. Terus kedua, alamat Nabi itu pakai sandi. Sandi itu sesuatu yang enggak jelas tapi menjadi jelas bagi ahlinya. Saya ulang lagi, sandi itu kayak sandi di militer itu. Atau sandi di KPK itu ada sandinya. Sandi itu ya kata sandi. Saya pernah diceritani Pak Busro Mukoddas ketika ketua KPK itu lucu. Wah, sandinya koruptor saya tambah kacau Pak Bah. Itu kalau bilang uang itu kalau yang kemarin rame kan apel Amerika sama apel Malang. Kalau apel Amerika berarti US apa? Dolar, kalau apel Malang berarti apa? Rupiah. Setelah KPK tahu sandinya diganti Ustadz. Jadi koruptor kalau mau korupsi ini pun temannya. Loh ini Ustadznya sudah siap loh, kamu gak ikut pengajian. Itu sempat penyadap KPK itu gak mau ngecek. Masa orang pengajian dicek? Ternyata ya gak ada acara pengajian. Ustadz itu maknanya uang. Koruptor saking ngerti itu disadap KPK itu sandinya gimana? Datang nggak ke sini, ini ustadznya sudah siap, ini ada pengajian. Hampir KPK itu nggak ngecek karena pengajian, ustadznya sudah siap. Setelah digerebek ternyata ustadz tuh sandi dari makna apa? Uang, gak kurang ajar gitu, itu ustadz katanya. Jadi kalau di sini ditangkap KPK berapa ustadz ini sudah? Ada Habibnya lagi, ada Habib Muhammad ini. Nah, Salman Al Farisi itu pemikir, dia orang Persia. Di mana-mana orang Persia itu pemikir. Persia itu kalau sekarang ikut Iran. Itu dia ngaji lama sekali sama pendeta-pendeta itu. Kebetulan dia punya pendeta yang belum muharraf, belum muharrif atau belum muharraf. Kalau muharrif orangnya, kalau muharraf itu kitabnya atau bukunya. Setiap dia ngaji sama pendeta dikasih tahu. Terus kecewa beberapa kali, walhasil ketemu pendeta yang benar. Sudah, kamu tidak usah ngaji sama saya. Kamu datang saja ke Yasrib, ke Madinah sana, Yasrib. Di situ Nabi akhir zaman sekarang sudah ada. Kata. Ini yang ngomong pendeta. Ya. Ya terus sandinya itu 3. Itu aneh semua sandi. Sandinya pertama layak balus sodaqah. Lalu saya tahu kalau itu Nabi gimana. Pas itu posisi di Babylon. Babylon itu sekarang ikut Irak. Babylon itu ikut Irak. Dia orang Persia, kira-kira sekarang Iran. Terus dia kerja di Babylon, kalau sekarang ikut Irak. Makanya ada yang cerita Nabi Ibrahim itu orang Babylon, berarti orang mana? Irak. Kemudian pindah ke Syam, kemudian sempat hidup di mana? Makkah. Akhirnya datang. Beliau di Babylon diceritani. Terus beliau miskin. Terus ada kafilah dari Yasrib, dia bilang saya siap jadi budak Anda asal saya dibawa ke Yasrib. Akhirnya Salman jadi budak. Jadi budak, dia di Yasrib jadi budak. Demi penelitian tuh dia jadi budak. Padahal dia orang pinter sekali namanya Salman Al Farisi. Setelah jadi budak, dia di Yasrib. Suatu saat dia kerja dapat ujroh itu upah. Datang ke Rasulullah. Ya Muhammad, manggilnya masih jangkar. Ya Muhammad, saya punya banyak uang. Kamu kan punya sahabat banyak, punya santri banyak. Ini tak sedekahkan ke kamu. Apa kata Nabi? Sahabat dipanggil semua. Halumu ilayya, ayo kesini, ini makan, ini ada sedekah. Terus kata Salman kenangannya walam yakhud min hasean. Bahkan sebagian riwayat mengatakan falam yamussa,
Nabi nyentuh saja nggak mau, karena diistilahkan sodakoh. Terus kata Salman, hadhihi wahidah, ini satu alamat. Itu sandi, nggak ada yang tahu kecuali ahli kitab. Setelah seminggu, 2 minggu dapat uang lagi. Ya Muhammad, hadhihi hadiyatun laka, ini hadiah untuk kamu. Nabi langsung ikut dahar. Hadhihi sintan, ini 2. Kalau logika kita pakai pengamat, bedanya apa? Sodakoh ya dapat, hadiah ya dapat. Kan nggak ada bedanya sama sekali. Ternyata itu sandi. Sandi wayak balus hadiah, tapi walayak balus sodakoh. Nabi itu nerima hadiah tapi nggak nerima sodakoh. Bagi orang kebanyakan kan bedanya apa? Sama-sama dapat. Kiai pakai duit 1 juta, mbok arani sodakoh ya ditompo. Mbok kayak 50.000 diarani hadiah ya ditompo. Sementing kan duit. Tapi kalau Nabi tidak bisa seperti itu. Kalau dikatakan sodakoh nggak mau nerima, kalau hadiah, akhirnya, wah ini sudah ada 2 alamat. Jadi alamat itu ya kadang aneh, masa sodakoh sama hadiah dibedakan. Terus ketiga, wafi katifihil aisar khotamun nubuwah, mislu baidotin nu'amah. Di katifil aisar, apa kalau orang sini bilang apa? Pundak yang kiri itu ada khotamun nubuwah, ada alamat bahwa beliau adalah nabi akhir zaman, yaitu mislu baidotin nu'amah, kayak semacam telur manuk darah. Wah itu pusing, waduh caranya ngelihat gimana. Dia berkali-kali datang ke situ. Nabi itu orangnya priayi, jadi sering pakai baju. Kalau nabi ini jenengan sering blodor gampang, ini kan nabi kan sering priayi. Tapi nabi itu memang unik. Ketika Salman ke situ pas beliau mau wudu, biasanya nggak pernah pakai buka baju. Nabi dibuka bajunya. Akhirnya Salman fa'aqabba alaihi, bersungkur di depan Nabi, kemudian mengatakan aman tu bika ya Rasulullah, karena ada 3 alamat. Lagi-lagi 3 itu juga didapatkan dari ahli kitab. Makanya di awal-awal Islam itu ahli kitab itu luar biasa. Meskipun akhirnya di akhir-akhir masalah karena banyak oknum yang mentahrif itu. Jadi saya mohon ilmu-ilmu seperti nggak boleh hilang. Jangan mentang-mentang orang Yahudi Nasrani sekarang sudah muharraf, kamu terus anti sama sekali. Tetap ada sisa-sisa samawi, karena mereka masih megang kitab apa? Samawi. Jadi kita fair saja, yang salah ya salah, yang benar gini apa? Benar. Makanya saking fairnya Nabi, ini harus ditiru oleh semua orang NU, orang Muhammadiyah, orang apa saja. Nabi itu kalau menghormati satu ilmu itu luar biasa. Kata Sayyidina Umar, saya ini punya naskah banyak Taurat karena naskahnya menarik ya Rasulullah. Ada sahabat lagi cerita begini-begini. Jawabannya Nabi apa? La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu ya jangan bilang iya, ya jangan bilang tidak. Kalau kamu bilang iya, ternyata yang pas muharraf, yang pas sudah ada orisinil. Kamu bilang, wah itu bohong semua, ternyata ada yang masih orisinil. Kayak apa Rasulullah hati-hatinya? La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kalau sekarang enggak, orang ekstrim, pokoknya salah. Kalau tidak kita pokoknya salah. Iku ora ono hadise. Sing ono iku emosine, paham nggih? Jadi Nabi itu fair, kalau sesuatu enggak mesti ya la tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Kamu ya jangan bilang iya, ya jangan bilang tidak. Waqulu amanna billah wa ma unzila ilaina. Jadi ini kebanggaan kita terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Terus persinggungan Nabi dengan Yahudi Nasrani itu unik. Terus diantara lagi yang ditulis itu wasallal kiblaten, dan Nabi pernah sholat di 2 kiblat. Ternyata betul. Kita tahu Nabi sholat di Ka'bah, ketika di Madinah diminta sama Allah disuruh sholat ke Baitul Maqdis, dan itu kiblatu Anbiya. Akhirnya orang Yahudi banyak yang iman karena sesuai definisinya wa annahu sholla al kiblaten. Nah alamat-alamat seperti ini orang sudah, lah itu dibak berjanji. Itu fasih betul menerangkan itu. Jadi saya bilang kalau Simtud Duror itu madainya isek luar biasa, brontonya Habib Ali. Sampai ketika beliau baca sholawat itu tidak kayak sampean. Sampean baca sholawat, sholawati sitok wis tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqdu bil hawa. Itu sholawat sing kena go nyaur utang, go kabul kajate wonya gitu. Sholawatnya sekali permintaannya panjang sekali. Kalau Habib Ali enggak, makanya saya suka sama sholat beliau. Sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi. Dengan sholawat ini rohnya yang membaca sholawat sambung sama rohnya Rasulullah SAW. Barokahnya sambung menjadi mencintai. Barokahnya mencintai wayuk tabu biha bi inayatillah fi hisbi. Barokahnya mencintai ditulis termasuk umatnya Rasulullah SAW. Nah
Nah, selawat sampean kan enggak seneng sing tan halu bil uqad, semua problem hilang. Watan fariju bil kurab, semua kesusahan hilang. Watu bil hawaij kabul kajate. Watu nalu biro ghaib kasil sing seneng-seneng. Wis pokoknya sudah. Saya itu ya kadang iskalnya sholawat isi tok jalukane cek akeh. Ya tapi itu tetap baik ya. Piro-piro tawasule mbek sholawat ra Gunung Kawi ngoten mawon nggih. Jadi tetap baik. Tapi ya ndak kelasnya yang sholatan ya tasilu biya ruhul musolli alaihi fi. Ini sudah sholawat isek. Pokoknya butuhe sambung Kanjeng. Nah, sampean butuhe kabul. Jadi ya tidak apa-apa lah. Terima kasih sudah menonton.